فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat bermanfaat demi kehidupan bahagia, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata penulis rahimahullah, faslun wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq ay la yubghid, tidak boleh mukmin seorang laki-laki beriman membenci wanita yang beriman. In kariha minha khuluqa, kalau dia membenci satu perangai dari wanita beriman itu, istrinya. Radiya minha khuluqan akhar, niscaya dia akan ridha dari istrinya tersebut perangainya yang lain. Nah, dan ini barakallahu fikum hal yang jelas bahwa dua insan yang datang dari keluarga yang berbeda tentu punya perbedaan. Nah, tidak semua barakallahu fikum yang diinginkan ada, dan tidak akan didapatkan dari seorang istri kesempurnaan, karena dia manusia biasa, dia bukanlah bidadari. Sebaliknya barakallahu fikum, sang istri juga tidak akan mendapatkan secara sempurna dari suaminya, karena suaminya adalah manusia biasa, bukanlah malaikat. Sehingga barakallahu fikum di sini Nabi alaihi salatu wasallam, agama Allah azza wa jalla adalah agama yang menginginkan persatuan, ingin menggabungkan antara dua insan di atas hubungan yang syar'i. Dan apabila telah terwujud satu hubungan barakallahu fikum, agar kedua insan itu mempertahankan hubungan tadi. Dan di kiat Al-Qur'anul Karim sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasanya mempertahankan hubungan itu lebih utama. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, kalau memang keduanya ingin sulh damai baik-baik saja hubungannya, pasti Allah akan berikan taufik. Nah, Allah azza wa jalla juga mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islah. Tidak ada baiknya bisikan-bisikan manusia kecuali orang yang mengajak bersedekah atau orang yang mengajak berbuat baik atau yang mengajak untuk berdamai. Nah, pasti ada cekcok antara suami istri. Pasti barakallahu fikum ada pertengkaran, ada sesuatu yang tidak sesuai yang diinginkan, apakah dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Maka barakallahu fikum di sana ada orang-orang yas'a, berusaha agar melerai pertikaian yang terjadi. Allah azza wa jalla juga mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh, sebelumnya was-sulhu khair, damai itu, baik-baikan hubungan itu lebih bagus. Wa uhdiratil anfusus syuh, salah satu cara untuk bisa terjalin hubungan dan dipertahankannya hubungan tadi, kata Allah subhanahu wa ta'ala wa uhdiratil anfusus syuh, masing-masing harusnya mempersiapkan membuang sesuatu yang berat, mengalah. Ya, memang kau punya hak, tapi untuk mempertahankan hubungan mungkin kau harus mengalah. Engkau tidak harus menuntut semua hakmu, mungkin saja dengan mengalah bisa mempertahankan hubungan itu. Dan ini barakallahu fikum dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Allah azza wa jalla menginginkan hubungan yang ada antara umat Islam itu baik-baik saja. Dan apa yang terjadi dari kesalahan barakallahu fikum diselesaikan.
Oh, kalau kiranya harus mengalah dan tidaklah dosa dalam mengalah, maka tidak mengapa kalau kita mengalah. Kecuali barakallahu fikum mengalah dalam dosa, mengalah mungkin jalan sama-sama, tapi dia pelaku bid'ah mengajak kemudian tidak boleh. Lain ceritanya. Di sini barakallahu fikum kalau mengalah tidak pada dosa, maka tidak masalah. Hak kita tidak tuntut. Oke, jalan. Wa fi qaulin Nabi, dalam ucapan Nabi, la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan wa ya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah istrinya. Apabila dia benci darinya satu perangai, maka niscaya dia akan senang padanya perangai yang lain. Faidatani 'azimatan. Dalam hadis ini, dalam ucapan ini ada dua faedah yang besar. Ihdahuma, salah satunya al-irsyadu ila muamalati zaujati wal qaribi was sahibi wal muamal. Bimbingan untuk memperlakukan istri, orang dekat, kawan dan orang yang kita bekerja sama dengannya. Wa kullu man bainaka wa bainahu ilaqah wa ittisal, dan siapa saja yang ada antara kamu dan dia hubungan dan keterkaitan. Wa annahu yanbaghi, bahwasanya sepantasnya, an tuwattin nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqasun aw amrun takrahu. Kamu harus membiasakan, melatih dirimu bahwa pada orang-orang tadi, istrikah, kawankah, orang yang kita ada bekerja sama, atau siapa saja yang punya hubungan kerabat atau keterkaitan, bahwa pasti padanya ada aib, ada kekurangan atau sesuatu yang kau tidak suka. Pasti ada. Biasakan diri untuk menghadapi hal itu. Pasti ada sesuatu. Kalau kau senang sesuatu, pasti ada sesuatu yang tidak senang. Dan tidak ada 100% sama dengan kau. Nah, fa idza wajadta dzalik, apabila engkau dapatkan hal-hal tadi berupa cacat, kekurangan atau perkara yang kau benci, qarin baina hadza wa baina ma yajibu 'alaika, maka bandingkan kekurangannya tadi itu dengan kewajibanmu. Au yambaghi lak, atau sesuatu yang sepantasnya kamu lakukan. Min quwwati ittisal, seperti kuatnya hubungan dia kerabatmu atau dia istrimu sendiri. Nah, atau dia adalah orang yang menjadi kawanmu sudah lama, atau dia adalah orang yang sering bersama berjumpa denganmu. Perhatikan ini. Ada kekurangannya, bandingkan bahwa di sana ada sesuatu yang harus kita jaga dengan wajib atau lebih baik untuk kita jaga. Berupa kuwatul ittisal, kuatnya hubungan. Wal ibqa 'alal mahabbah, pertimbangkan dengan membiarkan tetap adanya kecintaan. Bitadakkuri ma fihi minal mahasin, dengan cara mengingat-ingat apa yang ada padanya berupa kebaikan. Wal maqasidil khassah, dan mengingat-ingat membandingkan maksud-maksud khusus, wal amah, ataukah maksud kemanfaatan yang umum. Wa bihadzal i'dha'anil masawi, maka dengan kita mentoleransikan keburukan-keburukannya tadi, wa mulahadhatil mahasin, dan kita bandingkan dengan kebaikan yang ada, tadumus suhbah wal ittisal, maka persahabatan, pergaulan itu bisa awet dan keterkaitan juga bisa awet. Ada kekurangan, tapi barakallahu fikum, jangan jadikan kekurangan itu sebagai perusak apa yang sudah ada dari kecintaan dan juga keterkaitan. Wa tatimmu rahatu wa tahsulu lak, dan juga kenyamanan akan tersempurnakan dan kamu akan dapatkan. Ini satu faedah. Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua, wa hiya zawalul hammi wal qalaq, yaitu dari hadis ini akan tersingkir kedukaan dan keguncangan. Wa baqa'is safa, dan akan tetap terus bersih hubungan. Wal mudawatu 'alal qiyam bil huquqil wajibati wal mustahabbah, dan dalam hadis ini juga terdapat faedah akan terus langgengnya, akan terus berkesinambungan penegakan hak-hak kewajiban dan apa-apa yang dianjurkan. Kalau engkau tidak langsung membenci istrimu yang punya suatu karakter yang kau tidak suka, maka akan terjalin apa-apa yang lebih baik. Sahih. Tapi barakallahu fikum, serta merta langsung cerai, serta merta barakallahu fikum usir pulang ke rumahnya mamanya, usir pulang ke rumahnya bapaknya pada satu perangai saja,
maka barakallahu fikum kewajibannya dia tidak tunaikan. Dia punya kewajiban sebagai suami untuk nafkahi. Dia punya kewajiban sebagai seorang suami untuk didik. Dia punya kewajiban sebagai seorang suami barakallahu fikum untuk mengajarinya. Tapi begitu dia lihat suatu hal yang dia benci langsung pulang kok. Atau misalnya, sehingga ada hal-hal yang merupakan kewajiban akan terbengkalai. Awil mustahabba atau perkara yang dianjurkan untuk dipertahankan. Apa itu barakallahu fikum? Sangatlah dianjurkan kalau sekiranya bapak, mama sama-sama mendidik anak. Coba sendiri-sendiri, pisah. Anaknya bingung mau kemana. Sedengar mamaku dia suruh begini, sedengar bapakku lain lagi suruh. Pusing anaknya. Ya. Atau barakallahu fikum masing-masing abaikan biar mamanya yang ngurus. Mamanya bilang biar bapaknya ngurus. Di tengah-tengah sembarang enggak gerambak. Sehingga barakallahu fikum banyak hal-hal yang tidak akan terwujud. Yang mana hal itu akan membuat dia pening. Dia akan sedih, gundah gulana dan gelisah. Kenapa? Dia ingin anaknya baik, tapi cara untuk memperbaiki anak itu susah. Kenapa? Dia sudah terlanjur pisah. Oleh karena itu barakallahu fikum dia katakan, faedah kedua, tersingkirnya kedukaan dan kegelisahan, keguncangan. Dan akan tetap terjalin kebersihan dan akan terus berkesinambungan penegakan hak kewajiban dan yang dianjurkan. Wa husulur rahah bainat tarafain, dan akan terwujud kenyamanan antara kedua pihak. Wa man lam yastarshid bi hadzal ladzi dzakarahu nabi, dan siapa yang tidak mengambil bimbingan yang disebutkan oleh nabi ini, bal akasal qadiyah, tapi dia malah membalikkan kasusnya, falahul musawi, maka dia terus menilai-nilai, menganggap-anggap kejelekan-kejelekan. Wa amiyanil mahasin, lalu dia tutup mata dari kebaikan-kebaikan yang ada. Fala budda ayyaqlaq, maka pasti dia akan guncang. Wala budda yatakaddar, maka sungguh dia akan merasa susah. Ma bainahu wa baina man yattasilu bihi minal mahabbah, antara dia dan juga siapa saja yang berhubungan dengannya akan susah dari hal kecintaan. Wa yataqatta'u katsirun minal huquq, dan akan terputus kebanyakan hak allati ala kullin minhuma al-muhafazati 'alaiha, yang mana masing-masing wajib untuk menjaga hak-hak itu. Dan begitu sudah terlanjur benci, maka tidak akan terwujud. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan orang, dawil himamil 'aliyah, orang-orang yang punya himmah, cita-cita yang tinggi, ambisi yang tinggi, yuwattiluna anfusahum 'inda wuqu'il kawarithi wal muz'ijat 'ala sabri wat tuma'ninah. Mereka melatih, membiasakan diri-diri mereka begitu terjadi musibah dan juga hal-hal yang mengganggu untuk terus bersabar dan tenang. Kalau ada hal-hal berat, musibah, hal-hal yang mengganggu, dia bisa latih dirinya, tahan, sabar. Baik. Lakin innal umuri tafihati al-basitati yuqlaqun. Tapi begitu terjadi perkara yang ringan, sepele, malah dia guncang. Kalau yang besar dia bisa tahan, sabar. Tapi barakallahu fikum, hubungan antara suami istri yang mungkin harusnya dia bisa lebih sabar, tidak bisa sabar. Wa yatakaddarus safa, bahkan susah baginya untuk menjalin kebersihan hubungan. Wasababu fi hada, dan sebab dalam hal ini, annahum waqqanu nufusahum indal umuril kibar. Mereka itu melatih diri-diri mereka untuk bersabar pada perkara-perkara besar saja. Wa tarakuha indal umuris shighar, dan mereka mencampakkan hal itu pada perkara-perkara sepele. Fadarrathum wa ta'atharat fi rahatihim, sehingga hal itu pun memudaratkan dan mempengaruhi kenyamanan hidup mereka. Fal hazim yuwattinu nafsahu 'ala al-umuril qalilati wal katsirah, maka orang yang tegas, maka orang yang punya tekad yang besar, kuat, hendaknya membiasakan dirinya untuk menghadapi perkara yang sedikit dan juga yang besar. Wa yas'alallaha al-i'anata 'alaiha, dan memohon kepada Allah bantuan untuk menghadapinya. Wa alla yakilahu ila nafsihi tarfata 'ain, dan agar Allah tidak membiarkan dirinya, mengandalkan dirinya sendiri walaupun hanya sekejap mata. Fa inda dzalika yashulu 'alaihi as-shaghir, maka saat itulah akan mudah baginya menghadapi perkara kecil, kama sahula 'alaihi al-kabir, sebagaimana mudah baginya menghadapi yang besar. Wa yabqa mutma'innan nafsi, dan dia akan tetap dalam keadaan nyaman jiwanya, sakinul qalb, tenang hatinya, mustarihan, nyaman. Dua faedah besar dalam
hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh penulis. Naktabi.